Oke, hai, gue Gaby, and in this podcast, gue akan ngomongin soal topik yang agak kontroversial juga, yaitu pedofilia. Dan di sini gue juga bareng sama Ame untuk ngomongin soal ini, so say hi. Hai guys. Disclaimer, di sini gue tidak akan mengglorify pedofilia, gue cuma akan membahas ini dari sudut pandang kita, gue dan Ame sebagai penulis online. Dan apa sih point of view kita sebagai penulis dan sebagai orang penikmat karya tulis dan karya sastra lainnya soal pedofilia. Warning, yeah, you know that this podcast will cover about controversial topic which is pedophilia, so beware. Dan kita mulai aja sekarang kalau gitu. Kita udah pada tahu lah ya penjelasan singkatnya pedofilia apa. Semua orang juga gue yakin udah pada ngerti soal pedofilia itu dimana satu orang dewasa menyukai anak-anak atau orang yang masih di bawah umur atau minor. Nah, ini tuh banyak sih alias dari pedofilia. Ada yang nyebutnya MPA kalau nggak salah. Ada yang nyebutnya MAP yaitu Minor Attracted Person. Dan mereka juga menganggap dirinya itu termasuk ke dalam salah satu komunitas LGBTQIA, which is not, dan gue nggak suka banget sama itu. So, kita langsung mulai aja. Ame sendiri gimana opininya soal pedofilia ini dalam karya sastra, dalam karya tulis, dalam penulisan? Oke, jadi gue mau ngasih penekanan di awal. Gue sama kayak Gaby, stand-nya, gue gak setuju adanya penggambaran hubungan pedofilia di dalam bentuk karya sastra apapun. Menurut gue, tindakan ini satu, sangat tidak bermoral. Ini kedua, selain sangat tidak bermoral, ini merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak menurut gue. Karena bentuk kasih sayang, cinta, attract-nya orang-orang yang mengaku diri mereka tertarik terhadap minor ini adalah nafsu atau mereka tertarik secara seksual terhadap anak kecil. Berarti mereka ingin melakukan tindakan seksual terhadap anak-anak kecil itu. Sementara anak kecil itu dari postur tubuhnya aja, dari bentuk badannya aja, mereka itu belum sepenuhnya mengembangkan alat-alat genital mereka. Entah anak kecil itu belum akil balik, anak perempuan itu bahkan belum mens, atau minor-minor yang mereka anggap, ya aku tertarik sama minor ini gitu loh. Itu tuh mereka sendiri belum mengerti artinya perasaan seksual itu. Jadi ketertarikan secara seksual yang didisklaim oleh kaum-kaum pedofil ini itu merupakan suatu kesalahan dan itu tidak pantas atau menurut gua pribadi tidak selayaknya digambarkan secara tidak benar atau romanticize dalam bentuk karya apapun, entah gambar, video, bahkan mereka sampai yang seperti Gaby bilang tadi, menormaliskan diri mereka dan menganggap diri mereka bagian dari LGBTQ. That's a big no for me. Udah jelas lah ya dari awal gue sangat tidak setuju soal pedofilia ini karena berusaha apapun mereka mencoba menormalize diri mereka, menurut gua mereka itu ya orang-orang yang sakit mentalnya. Karena kayak nggak seharusnya kalian attracted to someone, to a kid lah benar-benar. Terus kalau misalnya itu kan mungkin masih apa ya?
kecampur sama dunia nyata. Gimana kalau misalnya dalam karya tulis aja, tulisan, khusus tulisan, nggak ada gambar, nggak ada apa. Gimana deh pendapat lo, point of view lo? Menurut lo kalau orang yang bawa topik pedofilia di ceritanya tuh gimana? Silakan. Oke. Balik lagi, gue tadi bilang gue nggak setuju membawa topik pedofilia ini ke dalam tulisannya. Tapi ini ada pengecualian di diri gue, dari gue. Ketika lu membuat sebuah karya tulis yang ingin menunjukkan bahwa pedofilia itu adalah salah satu bentuk kesalahan yang nanti di akhir cerita yang kamu tulis itu menunjukkan bahwa pelaku pedofilia itu ditangkap, menerima ganjaran, kemudian korban dari pedofilia itu mendapatkan treatment, diberikan pengobatan dan lain-lain. Ketika kamu ingin menggambarkan kondisi seperti itu dan menuliskannya di dalam suatu karya fiksi, karya sastra, gue pikir itu nggak masalah sih. Dalam artian, kamu tidak meromantisasi hubungan itu. Kamu justru mencoba untuk mengedukasi pembacamu, ini loh sebuah tindakan yang tidak benar. Satu, itu adalah satu-satunya plot, satu-satunya hal yang mungkin masih bisa gue terima kalau lu semua penulis-penulis pedo di luar sana masih mau menuliskan topik tentang ini. Itu aja. Tapi untuk di luar dari ranah itu, seperti kamu meromantisasi dan lain-lain, aku nggak terima kalau kamu menuliskannya. Kayaknya harus dikasih trigger warning deh. Dia tuh salah satu hal yang masuk ke trigger warning. Dan iya, gue setuju untuk cerita-cerita yang membawa topik pedofilia, tapi dengan jelas, dengan gamblang menyatakan kalau misalnya perlakuan ini dan kelakuan ini itu salah, gue masih terima, jelas gue terima itu. Karena dia secara gamblang udah ngasih tahu kalau perbuatan ini itu tercela lah. Dan tidak mengencourage orang-orang pedofilia di luar sana untuk membenarkan perbuatan-perbuatan mereka. So ya, gue setuju asal tidak disexualize, tidak diromanticize juga. Jadi nggak apa-apa. Kalau itu hanya untuk sekedar edukasi, itu nggak apa-apa. Terus pedofilia ini kan banyak ya subtopiknya. Kayak it comes in many shapes, many forms, and everything. Kadang tuh ada juga cerita-cerita yang pedofilianya itu subtle, little subtle banget. Karena dia menggunakan alur cerita di mana salah satu dari mereka yang lebih tua itu meng-grooming si yang lebih muda. Nah, kalau gue pribadi kan emang apapun bentuknya gue nggak setuju. Kalau lo sendiri gimana soal grooming? Oke, kalau soal grooming, gue beberapa kali baca bentuk manga atau bentuk gambar yang menunjukkan tentang jalan cerita seperti ini sih. Gue pernah baca, dan sekali dua kali gue baca, perasaan gue tuh terganggu, jujur. Terganggu, walaupun di akhir cerita, kedua pasangan ini sama-sama dewasa ya. Jadi ketertarikannya muncul ketika mereka lagi sama-sama, yang satu lebih tua, yang satu masih kecil, anggaplah SD atau SMP. Tapi akhirnya yang lebih tua ini nunggu nih, yang satunya lebih biar lulus SMA atau lulus kuliah, baru akhirnya mereka pacaran, officially pacaran. Dari beberapa karya itu yang gue baca, di akhir cerita gue masih merasa itu terganggu. Dalam artian, this is still something that we don't have to glamorize or
to choose to be portray in any kind of karya sastra ya. Maksud gue tuh it's still for me this masih mengganggu sih gitu loh. Tapi banyak orang-orang yang merasa itu tidak masalah. Banyak banget yang gue temukan di internet atau di banyak tempat itu kalau misalnya mereka masih membenarkan ini karena mereka kembali lagi berkata, "Ah, kan sama ujung-ujungnya kan mereka juga udah dewasa pacarannya, kan cuman ketemunya waktu kecil doang, itu cuman plot doang kok," gitu. Tapi, seperti yang lu bilang tadi, mmm, ini masih salah sih, karena yang mereka gambarkan ketertarikan kepada anak kecil. Itu, udah kita balik lagi ke titik itu gitu. Di mata gue grooming itu salah karena dia udah menyimpan rasa, entah cuma romantically atau sexually pun, sama anak yang masih kecil, terus ditungguin sampai gede. Iya memang end up-nya dewasa, mereka berbuat sexual thing-nya juga dewasa, tapi saat dia udah bisa suka sama anak kecil yang it shouldn't be there, itu udah salah menurut gue. Dan grooming itu bukan di mana ini juga banyak sih yang salah kaprah. Ada yang berpikir ketemu pas salah satu manner, tapi mereka berdua nggak ada attraction sama sekali, kayak bener-bener ya udah cuman sekedar ketemu, nothing else. Terus tiba-tiba ketemu lagi gede. Mereka cuman kayak inget, oh gue pernah ketemu orang ini sekali. Terus pas udah ketemu lagi duanya sama-sama dewasa, itu masih disangka grooming. Itu kayak grooming itu adalah saat lu menunggu seorang minor sampai gede, sampai dia berumur legal, agar lu juga legal untuk menikahi, kasarnya gitu lah ya. Bukan saat lu bertemu lagi, tapi pas waktu dia masih kecil atau lu berdua masih kecil atau gimana lah, itu lu nggak ada perasaan sama sekali dan perasaannya baru muncul saat dua-duanya sudah consenting adults. Kayaknya udah sampai di sini dulu soal pedofilnya. Yeah, I guess I'll end this podcast here. Kalau misalnya nanti kalian penasaran sama tulisan-tulisan Ame, akun Twitternya bakal gue taruh di description, so please check her works out. And yeah, thank you for listening. Bye bye. Bye-bye, see you later guys.